Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di bulan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali untuk menjalankan ibadah wajib kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Anggi Sugiri, mahasiswa bimbingan dan konseling Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi. Tugas ini ataupun video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas seminar pendidikan agama Islam yang bertemakan kesehatan di masa-masa seperti ini ataupun di wabah virus corona. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus ini menyerang, sebagian ilmuwan mengatakan bahwa virus ini menyerang pada bulan November tahun 2019. Nah, makanya virus ini dinamakan virus coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari kota Wuhan yang ada di Cina. Nah, namun teman-teman, bahwa beberapa waktu lalu viral sebuah video memberitakan bahwa virus ini ditemukan oleh ataupun diciptakan oleh ilmuwan Amerika yang dijual kepada Cina. Terlepas dari permasalahan itu, kita ambil hikmahnya, bukan mempermasalahkan dari mana ataupun siapa pembuatnya. Virus corona ini intinya sebagai ujian untuk kita semua ataupun sebagai suatu permasalahan yang Allah ciptakan untuk kita semua, dan juga haruslah kita saling menjaga satu sama lain. Meskipun di belahan dunia sudah ribuan orang meninggal dunia dan ratusan ribu sudah terpapar virus corona ini. Nah, banyak sekali hikmahnya yang bisa diambil dari wabah virus corona ini. Ya, intinya kita harus menjaga kebersihan kita. Nah, bagaimana caranya? WHO beberapa bulan yang lalu sudah menetapkan bahwa ada protokol kesehatan untuk wabah virus corona ini. Seperti kita harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Itu pun ketika keluar rumah harus penting, kalau misalkan tidak penting kita harus diam di rumah. Selanjutnya kita harus menghindari kerumunan, sebagaimana kita ketahui bahwa virus corona ini ditimbulkan penularannya dari manusia ke manusia, bisa dari air liur, tetapi kebanyakan kasus dari tangan. Misalnya kita bersentuhan dengan yang positif, maka bisa jadi ataupun otomatis kita juga terpapar oleh virus corona ini. Terus yang selanjutnya, ketika kita keluar rumah dan ingin kembali ke rumah, kita harus mandi dan merendam semua pakaian yang telah kita gunakan keluar tadi. Terus kita juga disarankan untuk menggunakan hand sanitizer. Dan juga beberapa wilayah di dunia bahkan ataupun khususnya di Indonesia sudah melakukan penyemprotan disinfektan.
Ya, pemerintah sudah menyarankan bahwa hal tersebut atau penyemprotan disinfektan harus menyeluruh seluruh Indonesia, bahkan ke pelosok-pelosok desa. Selain itu, kita juga harus melihat sisi positif yang lain ya dari virus corona ini, bahwa virus ini menyerang banyak manusia di dunia ya. Secara agama, terutama agama Islam, kita harus melihat dari sisi ahli zikir ya. Jangan sampai kebanyakan kita melihat dari ahli ilmu ya, kita menanyakan kepada para ilmuwan ya. Meskipun memang pada saat ini para ilmuwan, terus juga dokter, perawat, mereka ujung tombak dari penanganan virus corona ini, tapi kita jangan melupakan para ahli zikir, ulama, ustadz, dan yang lainnya, bahwa virus ini juga Allah turunkan kepada kita untuk sebagai ujian, sebagai hukuman kepada manusia. Karena yakinlah bahwa virus ini tidak akan menyerang manusia ketika suatu kezahilan, kemaksiatan tidak ada di dunia ini ya. Untuk itu saya mengajak khususnya dari pribadi dan juga rekan-rekan semuanya untuk saling menjaga kesehatan dan juga mematuhi peraturan pemerintah. Nah, di dalam peraturan pemerintah juga kita harus mentaati ya. Kenapa? Karena saya pernah mendengar cerita bahwa di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW kasus seperti ini atau wabah seperti ini sudah terjadi ya. Ketika itu wabahnya yang dinamakan wabah Taun, ataupun kalau waktu itu menyerang penyakit kulit ya. Nah, di waktu itu virus tersebut menyerang suatu daerah. Nah, daerah tersebut dilarang orang-orangnya untuk keluar kota, keluar daerah tersebut, dan juga di daerah-daerah luar dilarang masuk untuk ke daerah tersebut karena ditakutkan terpapar wabah tersebut. Nah, di zaman tersebut juga di zaman terdahulu sudah ada. Nah, di zaman sekarang intinya kita harus mentaati peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul lisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.